Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Saudara sekalian, pada pertemuan ini adalah pertemuan lanjutan, yaitu membahas bab 5 tentang akidah as-sifat dan pembuktiannya. Ini pada sesi yang keempat ya. Sesi pertama, kedua, dan ketiga masih belum selesai. Maka pada sesi keempat ini akan diulas, akan dilanjutkan, karena memang pembahasannya sangat panjang. Saudara sekalian, sifat 20 atau sifat-sifat Allah yang wajib diketahui, pertama adalah wujud ya. Artinya ada, ini sudah dijelaskan. Yang kedua adalah qidam, artinya terdahulu atau tidak ada permulaannya. Yang ketiga baqo, artinya kekal atau tidak berkesudahan. Kemudian yang keempat mukhalafatul lil hawadis, yaitu berbeda dengan segala yang baru, berbeda dengan alam semesta, berbeda dengan semua ciptaan Allah. Kemudian yang kelima, qiyamuhu binafsih, Allah itu berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri, tidak memerlukan sesuatu yang lain, tidak perlu pembantu, tidak perlu pertolongan siapapun, karena Allah melaksanakan apa yang Dia mau. Dia hanya cukup berkata kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Kemudian yang keenam wahdaniyah, artinya Maha Esa. Wahdaniyah berarti Maha Esa. Allah itu ahadun atau wahidun ya. Itu sudah dijelaskan. Dasarnya kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Kemudian wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa wa rahmanur rahim. Al-Baqarah ayat 163. Tadi Al-Ikhlas atau surat yang ke-112 ayat 1 dan 4. Kemudian yang ketujuh kodrat. Kodrat artinya berkuasa ya. Kodrat itu berkuasa. Allah itu qodiran, yakni zat yang maha kuasa. Kuasa mengenai hal-hal apa saja. Allah tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Kalau Allah tidak kuasa, tentu ya tidak dapat membuat dunia ini beserta isinya. Kalau Allah tidak kuasa, tentu tidak dapat membuat alam semesta ini. Jika Dia tidak maha kuasa, berarti bukanlah Allah, tetapi makhluk yang lemah. Walaupun dia mengaku bahwa dia adalah Allah, Tuhan semesta alam. Seperti Fir'aun laknatullah, karena dia mengaku ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Sebetulnya dia dusta dan dia sebenarnya lemah. Dia dilahirkan, dia jadi remaja, dia jadi dewasa, dia diangkat jadi raja, kemudian dia pun wafat. Artinya dia itu lemah dan tidak berkuasa. Karena Allah adalah maha kuasa, tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Sekiranya Allah menakdirkan gunung meletus, banjir yang maha dahsyat, gempa hebat,
tidak ada seorang pun yang dapat menghalang-halangi. Ya, ini dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 20. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi yang ketujuh adalah qodrat, adalah berkuasa. Yang kedelapan adalah iradat, artinya berkehendak. Allah berkehendak, ya, berkehendak atas segala sesuatu. Allah itu muridun, yakni tidak ada yang mempengaruhi kehendak Allah. Ya, Allah itu muridun, zat yang berkehendak. Allah menentukan pergerakan alam semesta menurut kehendaknya. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Terjadinya dunia ini benar-benar dikehendaki oleh Allah, ya, bukan atas perintah siapapun, bukan secara kebetulan seperti yang dibuat oleh teori Darwin. Jadi kalau Darwin kan mengatakan bumi ini terjadi kebetulan, langit terjadi kebetulan, makhluk terjadi kebetulan. Itu tidak benar. Itu adalah pikiran yang sesat lagi menyesatkan. Ya, terjadinya dunia ini benar-benar kehendak Allah, bukan secara kebetulan. Tidak juga terjadi dengan sendirinya, mustahil. Mustahil sesuatu bisa terjadi dengan sendirinya. Ya, mustahil. Manusia dapat merencanakan, tapi Allah lah yang menentukannya. Segala sesuatu tidak dapat lepas dari kehendak Allah. Begitu kata Allah, ya. Nah, jadi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, ya. Allah menginginkan sesuatu apa yang Allah kehendaki. Semua kehendak Allah adalah mutlak, ya. Nah, semua kehendak Allah adalah mutlak. Kehendak manusia baru dapat terlaksana jika Allah mengizinkan, ya, jika Allah mengizinkan. Allah mengerjakan sesuatu atau membuat sesuatu adalah atas kehendaknya sendiri. Bila mengerjakan sesuatu bukan atas kehendak diri sendiri atau bukan atas kehendak sendiri, ya, berarti terpaksa atau diperintah oleh sesuatu, maka hasilnya kurang baik, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini juga sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, begitu kata Allah, ya. Jadi Allah hanya kalau berkehendak, ya kan, nah, dia hanya berkata jadilah, maka jadilah, iya, gitu. Nah, kemudian yang kesembilan, ilmu. Itu artinya mengetahui. Allah maha mengetahui. Ilmu berarti maha mengetahui. Jadi kalau Allah itu alimun, yakni zat yang maha mengetahui, tidak ada satu makhluk pun yang tidak diketahui oleh Allah. Allah mengetahui apa saja yang terlahir, yang tersembunyi, yang nyata, yang gaib, semua Allah ketahui tanpa ada satupun penghalang, ya. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Allah mengetahui gerak ruh atau nyawa. Allah mengetahui gerak makhluk halus sekalipun. Dalam Al-Quran disebutkan, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi Allah itu maha mengetahui. Allah itu mengetahui apa saja, baik yang lahir tadi sudah saya sampaikan, maupun yang batin, baik yang besar maupun yang kecil, sampai jasad renik yang sangat halus, ya, yang sangat halus, ya. Nah, yang sangat halus pun Allah ketahui. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah. Jika tidak maha mengetahui atau bodoh, tidak patut disebut Allah
Karena itu Allah mesti berilmu. Ya, Allah mesti berilmu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ar ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan dialah Allah yang wajib disembah baik di langit maupun di bumi. Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan Allah mengetahui pula apa yang kamu usahakan. Nanti silakan buka Al-Quran surat Al-An'am atau surat ke-6 ayat ke-3. Nah, saudara sekalian, maka patutlah bagi seorang mukmin meyakini bahwa Allah SWT itu maha mengetahui atas segala sesuatu perbuatan, perkataan semua makhluknya. Semua makhluknya, bukan hanya manusia saja, tapi di sana ada malaikat, ada bangsa jin, ada ruh, ada hewan atau hayawan, ada alam tumbuh-tumbuhan, ada bebatuan, ada gunung-gunung. Ya, semua dia bisa berkata, hanya Allah yang maha tahu apa yang ia katakan, Allah yang maha mendengar apa yang dia katakan, Allah maha melihat apa yang dia buat. Ya, Allah dapat memelihara dirinya dari perbuatan, perkataan dan apa saja, ya. Tapi manusia ini ya, manusia mungkin saja dia bisa melihara diri dari perbuatan atau perkataan yang maksiat, tapi Allah maha tahu, ya kan? Jadi kalau manusia berbuat, Allah melihat. Manusia berbuat baik, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, ya. Karena itu Allah benar-benar maha mengetahui. Mau sembunyi di mana saja Allah pun bisa melihat. Mau berada di mana saja, mau berada di gunung, mau berada di laut, mau berada di dalam gua, mau berada dalam rumah, sembunyi di kamar, dimanapun kita berada, Allah maha melihat. Gak usah khawatir. Dan ingat, apa yang kita buat, apa yang kita lihat, apa yang kita perbuat maupun lahir maupun batin, Allah maha mengetahui. Oleh karena itu kalau bekerja hendaklah ikhlas. Ikhlasnya karena Allah, dan takutlah engkau kepada Allah. Jangan takut kepada manusia, jangan takut kepada polisi, jangan takut kepada atasan, jangan takut kepada siapapun. La yakhfa illallah, tidak ada yang takut kecuali hanya takut kepada Allah. Baik. Selanjutnya yang ke-10 namanya hayat, artinya hidup. Hayat itu artinya hidup. Allah tentu saja hidup. Jika Allah mati, itu bukanlah Allah namanya, tetapi itu makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta alam semesta wajib hidup. Allah itu hidup kekal abadi selama-lamanya. Sekalipun hidup, ya, sekalipun hidup, Allah tidak akan sama dengan hidupnya makhluk. Ya, Allah tidak akan sama dengan hidupnya makhluk yang Allah ciptakan. Ya, ingat itu. Allah maha hidup, tapi hidupnya Allah tidak sama dengan makhluk yang Allah ciptakan. Tidak sama dengan bangsa jin, tidak sama dengan bangsa malaikat, tidak sama dengan bangsa ruh, tidak sama dengan bangsa manusia atau al-annas, tidak sama dengan hayawan atau hewan, tidak sama dengan alam semesta ini. Ini didasarkan oleh firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang hidup kekal, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka sembahlah Allah SWT dengan memurnikan ibadah kepada Allah. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Silakan buka surat Al-Quran, surat Al-Mu'minun atau surat yang ke-40 ayat ke-65. Oleh karena itu saudara, Allah wajib bersifat hidup atau maha hidup, yaitu hidup kekal abadi selamanya. Allah tidak pernah mati, Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah hilaf. Allah tidak saja memberi kehidupan kepada makhluknya, tetapi juga bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kepercayaan demikian itu tidak perlu menjadikan manusia cemas. Jadi jangan takut. Jadi kalau kita dihidupkan, kita dimatikan, kita dibangkitkan, itu sudah kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita diuji dengan sakit, kadang-kadang diuji dengan lupa, kadang-kadang diuji dengan kekurangan harta benda, kadang-kadang kita diuji dengan segala kelemahan kita. Supaya apa? Untuk mengetahui apakah dia benar-benar beriman atau semakin kafir atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah saudara, kapanpun dan dimanapun manusia berada, selalu dapat memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tentu saja maha hidup, maha berkuasa, maha berkehendak, dan Allah maha mendengar. Jadi kalau berbisik aja dalam hati, itu ya, isi saja dalam hati, Allah sudah dengar, Allah sudah tahu. Tidak masuk akal jika bersifat tidak hidup. Mustahil bisa menciptakan langit dan bumi. Hidupnya Allah adalah kekal abadi selamanya, tidak sama dengan hidupnya makhluk. Karena hidupnya makhluk dibatasi. Ada yang umur 60 tahun, tapi ada yang baru umur sehari meninggal, ada yang umur setahun meninggal, ada yang umur 5 tahun meninggal, ada umur 10 tahun meninggal, ada yang sudah 100 tahun tidak juga meninggal, sudah sakit setahun tidak juga meninggal. Nah, kan aneh kelihatannya, tapi itulah yang Allah kehendaki. Nah, kekal abadinya Allah selama-lamanya itu, karena Allah adalah qidam dan baqa. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira, kata Allah SWT. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang hidup kekal abadi, yang tidak pernah mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Cukuplah dia Allah yang mengetahui dosa hamba-hambanya. Begitu mulianya Allah, Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Sempurna. Jadi kalau manusia berdosa dilindungi, diumpetin gitu ya. Nah, jadi dosanya manusia itu tidak dibukakan. Itu kelebihan umat Rasulullah SAW. Tidak disampaikan, tidak dibuka aibnya. Allah tutupi.
Ya, tapi kita disuruh oleh Allah untuk apa? Untuk berdoa kepadanya, bertasbih kepadanya, ya, bertasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau kita pernah berdosa, kita disuruh istighfar, astaghfirullahaladzim. Jadikanlah ucapan ini ucapan yang terbiasa dalam lidah kita. Kalau lupa, astaghfirullahaladzim. Kepleset, astaghfirullahaladzim. Jatuh, astaghfirullahaladzim. Marah, pegang dada, ucapan istighfar, astaghfirullahaladzim. Jadi kita terbiasa mengucap istighfar, astaghfirullahaladzim. Jadi begitu terkejut dia akan refleks berbunyi astaghfirullahaladzim. Melihat sesuatu yang aneh dia istighfar astaghfirullahaladzim. Melihat kejadian yang mengerikan dia istighfar astaghfirullahaladzim. Saudara-saudara sekalian, maka patutlah bagi orang mukmin, ya, bertawakal kepada Allah. Dan kita mesti dan wajib bertawakal kepada Allah, yakni minta bantuan hanya kepada Allah dalam setiap usaha yang baik. Nah, ingat itu ya. Nah, semoga cita-cita tetap berhasil dengan baik. Ya. Sedangkan penjahat saja, penjahat itu dia juga minta. Dia udah menjahat, mencuri, dia pun berdoa supaya tidak ketahuan. Coba bayangkan, penjahat itu ya, mencuri, dia berusaha berdoa supaya tidak ketahuan. Coba bayangkan, ya, supaya dia juga selamat dalam mencuri, apalagi yang baik. Maka selalulah berusaha yang baik, memohon kepada Allah. Ya, jadi seperti itu kita disuruh oleh Allah. Baik, yang ke-11 namanya sama mendengar, ya. Sama itu artinya mendengar. Allah itu bersifat sami'un. Ya, sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui, yakni yang maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar segala apa saja. Dia tidak terkecuali, ya, hambanya berdoa dia mendengarkan. 1 miliar umat manusia berdoa pada saat yang sama, Allah bisa mendengar satu persatu secara jelas. Nah, bangsa jin berdoa miliaran, Allah maha mendengar satu persatu. Bangsa malaikat berdoa, Allah mendengar satu persatu. Hewan atau hayawan dari sekian ribu jenis, ya, dia berdoa, Allah mendengar satu persatu tanpa ada batas. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia ada 5 orang pembicara dengan waktu yang sama, dia akan bingung mana satu yang akan didengar. Tapi Allah tidak. Pada waktu yang sama dengan doa yang berbeda, Allah tahu, Allah mendengar, Allah bisa membedakan ini suara si A, suara si B, dan Allah itu maha mengabulkan semua doa, karena memang Allah lah yang menyuruh, ud'uni astajib lakum. Berdoa dikeraskan, berdoa disirkan, berdoa dalam hati, Allah itu maha mendengar. Merintih terang-terangan, merintih dalam hati, Allah maha mendengar. Ya, innallaha la sami'un alim. Jadi sesungguhnya Allah mendengar lagi maha mengetahui. Innallaha sami'un alim.
Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah Sami'un Alim. Nah, jadi mendengar lagi. Bukan hanya mendengar tapi maha mengetahui. Saudara sekalian, Allah adalah mendengar suara apa saja. Nah, suara apa saja. Allah mendengar semua suara makhluknya yang memohon. Allah mendengar suara jangkrik, krik 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 krik. Nah, ya. Jangkrik di tengah kegelapan, ya. Allah mendengar suara ikan dalam lautan. Allah mendengar ucapan manusia, baik yang terang-terangan maupun di dalam hati. Kadang-kadang kita berkata dalam hati, berdoa dalam hati. Nah, kalau doa yang baik diberi yang baik, doa yang tak baik dikasih yang tak baik. Tapi Rasulullah mengajarkan berdoa yang baik-baik, bicara yang baik-baik, mendoakan orang baik-baik. Tidak boleh mendoakan orang yang tidak baik. Nah, jadi kalau kita mendoakan orang yang tidak baik, bagaimana pula kalau orang itu mendoakan kita yang tidak baik pula? Kalau kita mendoakan orang celaka, sebaliknya kalau orang itu mendoakan kita pula celaka. Oleh karena itu, memintalah yang baik-baik, berkatalah yang baik-baik, mintalah yang baik-baik. Ahli surga itu ucapannya selalu yang baik-baik. Tinggalkan dusta, tinggalkan bohong, karena itu ucapan-ucapan yang tercela. Kalau ada di antara saudara masih ada berkeinginan untuk dusta, cepat-cepat istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Tinggalkan dosa, tinggalkan bohong, tinggalkan dusta. Kenapa? Walaupun di dalam hati Allah maha mendengar. Ya, Allah maha mendengar. Allah mendengar siapa saja yang meminta. Allah mendengar siapa saja yang mengeluh. Allah mendengar siapa saja yang merasakan kecewa. Allah mendengar siapa saja yang meminta. Dan meminta itu hendaklah meminta yang baik-baik. Tidak boleh meminta kepada yang tidak baik. Tidak boleh buruk sangka kepada Allah, tidak boleh buruk sangka kepada sesama manusia, tidak boleh buruk sangka kepada tetangga, apalagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, sifat-sifat Allah yang mesti. Allah itu Sami'un Alim, Allah itu maha mendengar. Yang ke-12, basor artinya melihat. Ya, basor itu melihat. Allah itu basirun, ya. Allah itu basirun, yakni zat yang maha melihat. Allah melihat dengan jelas tanpa alat, ya. Jadi kemanapun kita berada, dimanapun kita berpakaian apa yang kita buat, Allah mendengar. Allah mendengar. Allah maha melihat. Allah melihat apa yang hambanya lakukan. Allah melihat apa yang makhluknya lakukan. Pergeseran bumi, pergerakan bumi, pergerakan matahari, pergerakan bulan, air setetes, semua Allah maha melihat. Allah maha melihat, melihat dengan jelas tanpa alat. Kalau manusia melihat dengan alat.